Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Eda, saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pas mata kuliah pengantar ekonomi Islam di era digital oleh Pak Munajim. Jangan lupa ditonton ya guys. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, ekonomi dan bisnis Islam di era digital. Pengertiannya apa ya teman-teman? Ya, merupakan sebuah kegiatan perekonomian yang berbasis internet. Perannya sangat penting sekali loh. Ya, berkat ekonomi digital, peluang bisnis semakin meningkat. Salah satunya bisnis online shop. Kita lanjut ke pembahasan kedua, tantangan ekonomi dan bisnis Islam di era digital. Ya, pertama transformasi digital. Melalui transformasi digital, kita dituntut untuk lebih fleksibel dan adaptif dengan teknologi. Kedua, percepatan. Bisnis yang dipadukan dengan teknologi akan jauh lebih pesat dan jauh lebih cepat. Ketiga, ada sumber daya manusia. Dalam berbisnis, SDM sangatlah penting. Keempat, ada inovasi. Inovasi merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan suatu usaha. Lanjut pembahasan ketiga, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua loh, ada mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi mempelajari bagaimana tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor. Ada makroekonomi, menangankan isu-isu yang bersifat makro ataupun lebih luas lagi, termasuk di dalamnya itu mengenai jumlah agregat ekonomi seperti tingkat dan laju pertumbuhan, pengangguran. Pembahasan keempat, tujuan dan prinsip bisnis Islam di era digital. Ya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, maupun papan. Kedua, memastikan kesetaraan kesempatan semua orang. Ketiga, mencegah terjadinya pembagian kekayaan. Keempat, memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pembahasan kelima, perkembangan lembaga bisnis Islam. Ya, yang pertama ada transportasi. Contohnya ada aplikasi Gojek, Grab, ataupun Maxim. Kedua, kesehatan. Dengan adanya aplikasi Halodoc bisa mempermudah kita untuk konsultasi kepada dokter secara online. Ketiga, perbankan. Contohnya, e-wallet yang memudahkan kita dalam transaksi jual beli. Pembahasan selanjutnya, operasional lembaga bisnis Islam. Produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan secara umum adalah yang pertama, ada tabungan syariah. Kedua, ada deposito syariah. Ketiga, ada gadai syariah ataupun giro. Baik, selanjutnya produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga loh. Yang pertama ada penghimpunan dana, yang kedua ada penyaluran dana, yang ketiga ada jasa perkembangan syariah. Baik, lanjut ke pembahasan terakhir, keseimbangan pasar uang dan pasar barang serta kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam di era digital. Pertama, ada pasar barang. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Artinya, total produksi sama dengan total pengeluaran. Kedua, pasar uang. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Baik teman-teman, segitu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.